What's up cuy, balik lagi sama gue si Jepro Car Vlog. Alright. Oke, hari itu tanggal, mampus lupa. Berapa boy? Lupa, bentar. Lihat unit. Tanggal 15, tanggal ganjil. Gila, karena canggih gak tuh Fortuner, diingetin ganjil genap. Jam 2 siang, dan gue lagi pengen ngebahas si Fortuner cuy. Bahas apanya? Jadi gue kayak pengen owning experience gitu setelah gue pakai udah 5.000 km lebih nih. Nah, itu dia udah 6.449. Dan gue sorry nih megang kamera sendiri karena gue sendirian lagi gak ada kepe. Ntar mungkin baru gue lagi jalan balik abis pergi, ntar baru ada kepe, gue jemput kepe dulu di rumah. Oke, jadi pada video kali ini gue lagi pengen ngebahas si Fortuner owning experience-nya setelah 6.450 sekarang, udah nambah lagi kali. Gue pakai nih 6.450 km, kayak gimana rasanya? Ya, cerita aja ini kayak ala-ala vlog gue zaman dulu nih kayak gini. Cuma kalau kamera gitu-gitu nih, bego nih section cup-nya. Oke guys, gue pegang lagi jadinya karena section cup-nya benar-benar bodoh sekali dan bergetar dia cuy. Ya, jadi gue pengen bahas setelah 6.451 nambah satu lagi. Enggak, ngapain sih dari tadi gini terus? Ya, jadi gue pengen jelasin pengalaman gue setelah gue sekitar berapa ya? Ini udah berapa bulan gitu gue pakai mobil Fortuner facelift. Dan gue udah bawa jauh banget, bukan jauh banget sih, nggak jauh banget. Mungkin ada yang lebih jauh dari gue, tapi cukup jauh menurut gue. Gue udah ke Bandung, gue udah ke Bandung belum. Gue udah ke Semarang, gue udah ke Puncak. Pokoknya baru jauh-jauh aja sih, cuman ya ke Semarang lumayan jauh kan, gitu. Gue sampai Semarang bawa ini, dan itu top banget. Mobil ini kondisinya sekarang cuman di remap mesinnya, dan di bagian aki-kaki emang udah ada sedikit perubahan karena buat menambah keamanan dan kenyamanan sebenarnya perubahan itu sendiri. Gue melakukan modifikasi, bukan modifikasi cuman buat keren-kerenan, tapi modifikasi simple yang menambah keamanan, seperti kayak gue pasang lowering kit dari HSR, terus gue ganti pelek yang tapaknya lebih lebar juga dari HSR juga, dan gue ada pakai Prime active stabilizer itu biar pengendalian makin oke. Udah dipendekin, diganti pelek yang lebih besar, pakai Prime, itu udah mantep banget sih menurut gue, enak banget dibawa. Dan gue pakai balance arm juga dari Induti Garage, itu juga makin enak lagi jadinya mobilnya. Dan satu lagi nggak ketinggalan, disc brake rotornya gue ganti pakai kepunyaan Run Stop dari Thailand. Jadi itu buat menambah performa rem, karena emang si Fortuner ini walaupun cuman di remap doang, itu powernya namanya gila, sadis, signifikan banget. Jadi gue takut nggak bisa ngerem karena rem Fortuner yang standarnya tuh agak-agak ya kalau untuk keadaan mobil standar remnya enak banget sih, lebih enak dari yang sebelum facelift menurut gua. Tapi kalau udah di upgrade powernya juga ya kayaknya agak-agak kurang mumpuni gitu. Jadinya gua ganti disc brake yang lebih yang bukan yang lebih besar sih, ukurannya sama, cuman dia slot dan drill, jadi lebih adem kalau perjalanan jauh. Kayak kemarin gua waktu pergi ke Semarang tuh enak banget, bener-bener enak gitu. Dan sejauh ini gue pakai mobilnya aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada trouble, nggak ada apa-apa, nggak ada kayak rusak atau apa. Aman sih, aman-aman aja sih. Mesinnya juga bandel, bensinnya irit nih. Gue dalam kota pakai normal mode, kalian bisa lihat pakai normal mode 1:10. Kalau pakai eco mode mungkin bisa 1:12, 1:13. Kalau pakai eco mode di dalam kota. Luar kota gue tembus 1:19 eco mode. Tanpa eco mode normal mode itu gue dapat 1:15. Perjalanan kemarin waktu gue ke Semarang itu gitu. Wih, ada mainan drone cuy. Tuh, ada drone. Gue pikir burung, ternyata drone. Kelihatan nggak? Ya, jadi sejauh ini sih mobilnya nggak ada kerusakan. Itu sih karena itu yang gue paling takutin ya, takutnya ada masalah apa. Karena ini baru pertama kali gue main diesel seumur hidup gue. Zaman dulu gue keluarga gue pernah pakai Panther sama Kijang kapsul. Itu emang diesel, cuman kan waktu itu gue masih kecil ya, nggak ngerti apa-apa ya. Jadi ini pertama kali seumur hidup bisa gue bilang gue main mobil diesel, karena sekarang gue udah mulai ngerti dan gue udah bawa mobil sendiri. Kayak gue bilang pertama kali, enak banget sih, gila diesel. Gak nyangka sih gue bawa diesel tuh enak. Dari dulu tuh gue selalu menghindari mobil diesel karena satu berisik, dua geter, tiga bau asapnya, dan biasanya baunya masuk ke dalam kabin gitu. Dan setelah gue pakai Fortuner ini, karena gue dikomporin beberapa teman gue juga,
gue ngeliat kayaknya seru banget diesel gampang kencangnya gitu, akhirnya gue putusin buat main diesel coba-coba. Ternyata enak cuy, bener-bener wah seru banget sih. Modifnya gampang, mau bikin kencang gampang. Terus di Fortuner ini bawanya cukup nyaman, pengendaliannya enak banget di tol. Gara-gara udah gue pendekin juga kali ya, jadi makin enak lagi. Di tol selap-selip masih enak. AC-nya dingin banget, emang Toyota tiada duanya dalam AC ya. Terus apalagi yang gue upgrade? Oh, sound system gue juga pasang dari Selo audio full, dari two-way-nya sampai subwoofer sampai prosesor tuh Selo semua. Kerja nama KOTD Extreme Audio BSD. Enak banget, belum ada keluhan sih gue sejauh ini. Waktu itu gue dulu sempet pakai harian Wuling Convero. Itu mobil juga enak sebenarnya, cuman mungkin karena dia harganya emang relatif murah ya, jadi durability-nya agak kurang gitu, kayak build quality-nya agak ya bahan-bahannya yang dipakai bahan-bahan murah lah bisa bilang mungkin ya. Karena setelah gue pakai 10.000 km tuh udah ada keluhan-keluhan, AC-nya panas, terus tombol-tombol kaca jendela ada yang jebol, oglek gitu ya. Terus nut-nut pintu gini-giniannya pada kendor waktu gue pakai Wuling kemarin. Ntar mungkin detailnya gue kasih tau di rumah aja karena ini agak susah. Karena gue ambil jalan ambil nyetir ya, megang satu tangan gini, pegel jadi. Mungkin banyak yang nanya-nanya, bang, lu ngapain sih kemarin udah enak-enak pakai Odyssey jauh lebih nyaman dari Fortuner? Ya emang, jujur Odyssey jauh lebih nyaman dari Fortuner karena emang ya mobilnya emang mobil nyaman banget gitu. Kalau ini kan sebenarnya mobil SUV ini buat melibas jalanan-jalanan rusak gitu kan. Terus makanya dia bikin agak keras suspensinya biar nggak limbung karena mobilnya tinggi gitu. Kalau Odyssey kemarin emang enak dibawa dalam kota. Cuman kalau gue road trip kayak kemarin gue ke Dieng ke Jogja, wah itu capeknya setengah mampus. Bukan capek karena pegel, tapi capek karena menghindari jalanan rusak karena mobilnya pendek banget gitu kan. Tapi di Fortuner ini emang kalau jalan agak jauh dia nyaman, dibawanya enak. Cuman keluhan-keluhan yang diboncengin ini bilang katanya joknya terlalu keras katanya. Si Nata kemarin kan ada Nata, katanya joknya keras banget, pinggangnya agak pegel, apalagi duduk di belakang katanya lebih keras lagi joknya gitu. Tapi itu kan bisa diakalin gitu kan, bisa mungkin di retrim atau di apain tambah busa gitu kan bisa jok gitu kan, gampang lah, masalah minor-minor lah. Tapi kaki-kakinya tergolong cukup nyaman. Pajero jauh lebih empuk dari ini, gue jujur-jujuran aja. Tapi kalau soal pengendalian handling nikung-nikung, gue lebih prefer ini daripada Pajero. Pajero empuk tapi limbungnya parah banget. Di sini enak banget sih. Ya apalagi ya, soal tenaga ya udah nggak harus diraguin lagi karena tahu sendiri lah ya diesel gimana ya, 2GD FTV cuy tenaga mesinnya. Tenaga standarnya ya lumayan lah, tapi katanya dibandingin sama Fortuner sebelum facelift, tenaga ini jauh lebih besar karena ada perbedaan ECU, coil dan lain-lain. Gue juga nggak terlalu paham banget. Yang pasti tenaga ini jauh lebih besar dari klaimnya. Klaimnya 150 HP, kalau di dyno itu tembus 170-an kalau nggak salah ya. Gue agak lupa juga. Gitu. Dan ini gue dari map, katanya Stax Performance sih tanpa dyno kayaknya mobil ini kira-kira estimasi tembus 200 HP-an. Katanya, cuman kan gue belum dyno, ntar mungkin kita bakal dyno ya. Ya apalagi sih, ya mungkin kalian juga udah banyak tahu ya tentang Fortuner ini karena kalau gue ngeliat di jalan juga Fortuner kayak kacang goreng di Indonesia ini mobil laris banget cuy. Bener-bener ada dan pasti kalau kalian buka YouTube juga banyak juga channel otomotif lain yang udah ngebahas Fortuner ini lebih detail dari gue. Jadi gue cuma pengen jelasin singkat doang mengenai pengalaman gue pakai ini setelah 5.000 km, baru servis pertama pun gratis. Mantap kan? Enak. Dan ini pertama kalinya gue beli mobil baru. Sendiri. Biasa gue sanggupnya beli mobil second ya. Sekarang gue agak nabung lagi, mau cobain sekali-sekali beli mobil baru. Dan akhirnya Fortuner ini jadi pilihan. Gue gak salah pilih, itu menurut gue. Mungkin kalian banyak yang bilang juga, bang, lu ngapain sih pilih mobil bapak-bapak kayak gitu? Tenang aja. Mobil bapak-bapak bisa gaul juga kok. Jangan salah. Ntar nyampe rumah gue bakal kasih lihat eksteriornya kayak gimana. Belum ada baret sama sekali, bener-bener gue sayang banget nih. Ntar kalian lihat ya, gue lagi mau masuk komplek dulu. Dan satpam gue asik banget nih, lihat ya, teriak nih dia. Siap pak, yuk, mari pak. Aduh kok nggak teriak? Biasa satpam gue tuh kalau masuk tuh, oh siap dan, gila mantep banget tuh pokoknya. Satpam gue seru banget. Itu gue kalau lagi balik malam-malam capek, semangat langsung gue balik masuk pos gue tuh. Satpamnya bener-bener semangat setiap hari. Mantap satpam depak nih, mantap. Oke, sampai rumah. GTR lagi di depan nih, lagi sunbathing dia. Harus dipanasin.
It's bocoran Mini Cooper Sand Waterspoon, ntar bakal tayang. Kita turun dulu, sekalian kelilingin garasi iseng. Biar nambah durasi aja, biar adsense banyak. Tuh, yang gue demen, kamera 360 Fortuner lebih jernih dari Alphard. Ini gue nggak bohong, sumpah, lebih jernih dari Alphard. Jauh, yang nggak jauh-jauh banget sih, yang pasti lebih HD gitu loh kelihatannya. Nggak tahu juga kenapa. Alphard tuh kayak lebih nggak HD menurut gue. Nah, dan bisa diginiin. Tuh, udah pas belum parkir nih. Oh ya, tong sampah gue lebih tinggi dari mobil ya. Mantap kan? Ini gue suka nih dari Fortuner, fitur-fiturnya mantap. Sebelum kita ke eksterior, kita lihat fitur-fiturnya dulu. Untuk di head unit, menurut gue ini udah lebih dari cukup. Gue nggak mau ganti karena udah ada NFC juga. Dan gue pasang audio pun nggak ganti head unit. Kalau waktu kemarin di Jeep gue ganti head unit karena head unitnya ketinggalan zaman banget kan. Kalau di sini kalian bisa lihat, udah ada surround monitor, terus udah ada pengaturan audio yang lengkap. Contoh kayak gini, suara, equalizer, terus custom. Kalian bisa lihat nih, kustomisasi equalizer. Nah, pengaturan lengkap gitu. Dan sebenarnya equalizer di sini nggak gue pakai sih, karena gue pakai prosesor ada di bawah jok. Gitu. Jadi pengaturan sekarang udah di prosesor. Bluetooth semua udah lengkap, ada USB juga. Nih enak sih, mantap banget sih. Terus layout dashboardnya gue demen, lebih kayak sporty gitu dibanding Pajero. Yang gue demen lagi dari Fortuner facelift karena ininya hitam semua begitulah. Terus ada entertainment system walaupun belum ada sunroof, digantiin sama ini. Dan ada ala-ala kayak ambient light di sini. Nah itu dia, walaupun segaris gitu doang. Oke, gue belum pernah duduk di belakang sama sekali selama gue punya mobil ini karena gue selalu nyetir. Karena gue emang demen nyetir. Gue belum pernah duduk di belakang sama di baris ketiga. Gue selalu duduk di sini atau nggak di depan. Di belakang pernah sih, cuman jarak berapa lah, 5 kilo paling. Ya emang menurut gue di belakang agak keras ya, agak kurang nyaman ya. Ciri khas leather frame lah, tinggi gitu duduknya, kayak pahanya tuh nggak tersangga dengan baik gitu kalau di belakang. Tapi kalau di depan enak banget, pengaturan jok udah lengkap. Terus elektrik kiri kanan, pengaturan setir juga udah lengkap, tilt, teleskopik. Aduh gimana nariknya nih gue megang kamera. Gitulah ya. Oke, ini eksteriornya si Fortuner sekarang, dan ini disc brake-nya. Gue juga udah bikin vlog pemasangannya. Ini gue belinya di Ampere Garage. Ini disc brake-nya second tapi masih bagus kondisinya. Gitu. Dan yang gue demen dari Fortuner satu lagi adalah kaliper remnya kayak BBK. Jadi kalau kalian ganti disc brake dong kelihatannya BBK. Ntar rencana gue pengen repaint pelek sama repaint kaliper. Mungkin ini gunmetal sama merah gitu biar keren. Ini gue masih pakai ban standar karena ringnya nggak naik. Dan kalian lihat, bentar, gue baru nyadar nih. Kenapa ada penyok di sini? Bentar, mana tadi? Tadi kayak ada penyokan gitu loh. Nah, wah, kenapa nih? Wah, rese banget sumpah. Gue baru nyadar. Kayaknya kena batu dari tol deh. Waktu gue balik Semarang atau kemana nih? Di Cipali kali ya? Ya ampun sayangnya. Dikit sih, nggak ketara banget sih. Cuman kalau kalian perhatiin secara detail di kap mesin jadi kayak itu. Sialan. Padahal tadi gue bilang masih mulus banget. Nah, tapi overall masih mulus lah. Udah coating juga di first auto detail. Terus bagasi udah black chrome ininya, gue demen banget. Dan dia udah ada kick sensor. Walaupun gue masih agak blunder bukanya, harus megang kunci. Ini gue gak megang kunci. Ya, gini sih si Fortuner gue. Setelah berapa bulan sih gue pakai? Coba gue cek IG dulu, gue post berapa lama udah. Ya, gue ternyata awal Januari, bener-bener tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah. Udah Januari, Februari, Maret, April. Udah April ya, udah 4 bulan setengah lah gue pakai mobil ini. Tuh, dan nggak ada keluhan sama sekali, bener-bener aman. Ini nggak dibayar gue sama Toyota, bener-bener nih gue ngomong jujur, nggak ada keluhan sama sekali sih sejauh ini. Masih aman banget, damai sentosa. Apa kemarin gue namain mobilnya apa ya, gue lupa. Apa nama mobilnya kemarin, ntar gue inget dulu. Black Bull namanya, udah inget gue. Dan ini ada, kemarin gue ngeprank adek gue, tapi videonya belum tayang. Mungkin minggu ini, weekend ini kita bakal tayang. Ngeprank bikin mobil adek gue jadi kayak ala-ala Vespanya Sean Waterspoon, tapi gue ganti namanya jadi John Waterspoon, bukan Waterspoon ya cuy. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, John Waterspoon parodinya. Oke, ntar videonya tayang. Kalau kalian penasaran sama
reaksi adek gue, tungguin aja, stay tune. Kalau belum subscribe channel gue, subscribe dulu. Dan kalau mau lihat proses pengerjaannya, subscribe channelnya Frost Auto Wrap, ada di sini. Dan di sini kan ada Alphard nih. Ini Alphard nih mobil nyokap gue. Dan setiap gue jalan-jalan keluarga, biasa naik mobil ini sama nyokap gue nyetir gitu. Tapi semenjak gue punya si Fortuner, setiap jalan-jalan keluarga, gue bilang nyokap gue, mah bawa Fortuner aja mah, jangan bawa Alphard, gue bilang. Terus nyokap gue nanya, kenapa gak bawa Alphard? Karena Alphard kan lebih enak jauh daripada Fortuner. Iya sih, memang Alphard lebih nyaman dari Fortuner jauh ya, namanya juga Alphard gitu kan, mobil mahal cuy. Itu ini cuma setengahnya harganya mungkin ya dibanding Alphard itu. Cuman kalau kita keluar kota, misalkan ke puncak lah, anggap gue sering banget ke puncak sama nyokap gue karena gue ada villa di sana. Kalau kita misalkan pengen ke puncak pas, gue tuh selalu lewat jalan potong, Lembanyur namanya. Dan itu kalau bawa Alphard itu pendek kan, udah pendek panjang itu, waduh, jalanannya rusak lagi kan. Kayak agak sayang gitu kalau mentok-mentok atau masuk gang sempit itu kayak agak deg-degan terus gitu. Kalau naik Fortuner kan, misalkan jalannya sempit nih, agak nggak muat, gue masukin ke kiri dikit ke kebun-kebunnya atau ke tanah-tanah yang jalanannya hancur juga nggak masalah gitu karena tinggi mobilnya. Gitu sih. Dan ini E36 ada di sini. Ya, ini vlog nggak jelas banget sebenarnya. Gue cuma pengen ngasih tahu doang sih 5 bulan gue pakai Fortuner gimana. Gini aja mungkin vlognya. Dan ya, mungkin vlog gue tentang ngebahas 5 bulan pakai 5 bulan 5.000 kilo pakai Fortuner segini aja. Nggak penting-penting amat sih vlognya. Cuman kalian kan banyak nyuruh gue, bang review Fortuner dong, review. Gue pengen nge-review sebenarnya, cuman setelah gue lihat gitu ya di YouTube tuh banyak banget yang review Fortuner, jadi buat apa lagi gue review. Gue cuman pengen kasih tahu opini gue aja jadinya di sini. Ini ada anjing gue di sini, tuh dimakan. Dan ya oke, segini aja vlognya. Kenapa gue nggak bawa Vincent? Karena gue lagi kangen. Zaman awal-awal gue ngevlog kayak begini, cuman random banget dulu gue. Kalau ngevlog tuh awal-awal dulu lagi di jalan nih, bosen ngapain, keluarin HP, ngobrol. Kalau nggak gue selalu bawa GoPro sih dulu di mobil gue tempel. Cuman sekarang GoPro gue baterainya lagi habis. Gue tempel ngobrol. Nih gue juga nggak ada rencana tadi ini bikin ini, cuman iseng aja gitu. Ya oke, begini aja sih vlognya. Kalau kalian suka video kayak gini aja nyimol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue untuk menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di sini. Sip. Ntar besok bakal ada video yang seru weekend ini. Kita ngeprank adek gue, jadi stay tune. Subscribe dulu dari sekarang channel gue. Oke? Thanks for watching, see you in the next video. Goodbye.